warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Oke, untuk terakhir kita akan membahas bab tentang pengelolaan dan juga pengendalian pemasaran. Nah, yang pertama itu ada pemasaran modern. Menurut Kotler and Keller adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu itu memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka melalui pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Nah, strategi pemasaran modern melibatkan 3 tahap utama, yaitu ada segmentasi pasar, kemudian penetapan pasar sasaran, dan yang terakhir itu ada penetapan posisi pasar. Nah, dalam perspektif prinsip syariah oleh Hermawan Kertajaya dan juga Muhammad Syakir Sula, pemasaran modern berbasis syariah adalah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Beberapa karakteristik pemasaran berdasarkan prinsip syariah itu ada melibatkan sifat religius atau teistis, lalu ada penekanan pada akhlak atau etis, kemudian ada pendekatan realistis tanpa fanatisme atau realistis, terus ada sifat humanitis atau universal, yaitu mengedepankan kesejahteraan manusia sesuai dengan panduan syariah. Selanjutnya, mengenai internal marketing berdasarkan prinsip syariah. Internal marketing dalam konteks syariah mengacu pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam upaya memotivasi, melibatkan, dan mendukung karyawan dalam organisasi. Dalam prinsip syariah, internal marketing harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Beberapa prinsip syariah yang dapat diintegrasikan ke dalam strategi internal marketing meliputi keadilan dan kesetaraan, transparansi, pendidikan dan pengembangan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, komitmen terhadap kebaikan dan kemanusiaan, etika bisnis, serta partisipasi dan keterlibatan. Terdapat beberapa hal mengenai prinsip internal marketing berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama ada kejujuran. Karyawan harus dimotivasi untuk bekerja dengan jujur dan amanah. Kedua, ada keadilan, yaitu karyawan harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang latar belakang, agama, suku, ras, dan gender. Yang ketiga, mengenai kepedulian terhadap sesama. Karyawan harus memotivasi untuk saling peduli dan membantu. Mereka harus diberi pemahaman bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar perusahaan. Baik, poin selanjutnya yang ketiga mengenai fungsi sosial dan dampak bagi konsumen dan masyarakat sekitar. Pemasaran modern memiliki fungsi yang sangat penting bagi konsumen dan masyarakat sekitar. Fungsi-fungsi tersebut antara lain yang pertama membantu konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginannya, yang kedua meningkatkan kepuasan konsumen, yang ketiga menciptakan persaingan yang sehat, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga ada beberapa contoh fungsi pemasaran modern bagi konsumen dan masyarakat sekitar. Yang pertama, pemasaran produk makanan sehat dapat membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Yang kedua, pemasaran produk ramah lingkungan yang dapat membantu masyarakat untuk melindungi lingkungan. Dan yang terakhir, pemasaran produk lokal membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian daerah. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian sendiri yaitu suatu proses yang penting dalam pengelolaan dan pengendalian pemasaran. Evaluasi yaitu proses penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan rencana pemasaran. Sedangkan pengendalian yaitu proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pemasaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pengendalian pemasaran dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, antara lain yaitu yang pertama ada analisis data penjualan, yang kedua analisis data pasar, yang ketiga analisis data keuangan, dan yang terakhir yaitu analisis data kepuasan pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.